Halo, selamat siang. Kembali bertemu dengan saya, Hendy Wijaya. Dan hari ini saya akan berbagi tentang seri pengajaran dari Saint Maximus the Confessor yang dia tulis di dalam Century on Love yang kita pelajari hari-hari ketika kita berusaha untuk melakukan hal yang adalah satu praktik kehidupan untuk terus memproses diri kita menuju kesempurnaan atau kekudusan yang sesungguhnya, yaitu kita semakin hari diproses menjadi serupa dengan Kristus. Itulah sebabnya di dalam proses kita atau di dalam perjalanan hidup kita mengikuti Kristus, Tuhan mengatakan kita itu selalu menyangkal diri, memikul salib. Ini artinya kita berusaha mematikan atau menyalibkan segala hawa nafsu atau keinginan daging, patos yang merupakan penyakit bagi jiwa kita, sehingga kita boleh berjalan di dalam kekudusan. Kemudian kita mengikuti Kristus, artinya kita mengikuti teladan iman dari Kristus itu sendiri. Bukan hanya kita dijadikan manusia yang baik, manusia yang bisa melawan dosa, tetapi manusia yang suci, manusia yang ilahi, jari atau kita capai, pelajari dan kita lakukan, ya. Iman menghasilkan perbuatan. Nah, iman yang kita pelajari hari ini seperti dari tulisan Maximus, dia mengatakan untuk mencapai memiliki iman yang sempurna atau perfect love itu, ya. Nah, ini yang kita pelajari minggu lalu. Ros itu kita membutuhkan teologi, kita membutuhkan pelajaran, kita membutuhkan knowledge. Seperti kata Rasul Petrus, iman ditambah itu pada akhirnya mendatangkan love atau burning eros, ya, kasih yang sebenarnya merupakan satu alat terapi bagi kita, ya, satu therapeutic science bagi kita, yaitulah teologi itu sendiri atau pelajaran-pelajaran seperti ini. Nah, saudara-saudara, apa yang kita pelajari bukan hanya knowledge, tetapi ini adalah the knowledge of God yang punya power, punya kekuatan untuk menolong kita, memproses diri kita menjadi semakin hari dari Potiki. Dia mengatakan teologi is the presented as the greatest gift offered to human by the Holy Spirit. Jadi teologi itu bukan sekedar logi atau ilmu seperti pemberian terbesar dari Roh Kudus kepada manusia. Untuk apa? Supaya manusia itu bisa mencapai tingkat keilahian yang serupa dengan Kristus. Ya, menurut Maximus dia katakan, knowledge without praxis is the demon's theology. Jadi kalau kita mempelajari teologi, kita memperoleh pengetahuan akan firman Allah, tetapi tanpa praksis, tanpa perbuatan yang real, iman tidak menghasilkan perbuatan. Teologi yang Tuhan ingin kita kerjakan itu adalah teologi yang memang memproses dari dalam, dari hati, dari nus, dari jiwa kita, dari batin kita, sehingga itu menjadi terang oleh pengetahuan ilahi, oleh teologi tadi, oleh pelajaran-pelajaran seperti ini, oleh iman tadi, sehingga dari dalam maka akan menghasilkan satu perbuatan yang
terang. Seperti kata Tuhan Yesus, jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Jadi teologi itu beyond logic. Because apa? Karena dia punya kekuatan yang supranatural untuk mengubah hati kita, nus kita, fakulti dari kehidupan kita, dari tubuh kita, perasaan, pikiran, dan kehendak kita yang taat kepada Kristus yang memuliakan Allah. Itulah teologi. So teologi is beyond logic. It is a revelation of God to man. Ya, adalah teologi is like a theory ya. Jadi seperti satu pengetahuan yang mengiluminasi seluruh kehidupan batin kita, dan akhirnya kehidupan batin itu mengiluminasi, menerangi kehidupan tubuh jasmani kita. Nah, ini yang kita ingin kerjakan. Seperti saudara misalnya hari ini mempelajari teks teologi seperti ini, itu adalah untuk mengiluminasi, menerangi, menterapi jiwa kita, dan sekaligus dari jiwa yang terang, hati yang terang, nus yang terang, ini akan menolong kita untuk mencapai kehidupan kekuatan kita, kehidupan tubuh jasmani kita yang terang, yang kita persembahkan kepada Allah. Kita akan mulai dari second century, yang bagian yang kedua ini. Maximus mengatakan bahwa dia yang sungguh-sungguh, yang sangat serius di dalam gangguan ini adalah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Allah. Tetapi dia yang inteleknya akhirnya dan dia bisa berdoa pun itu terganggu, dan akibatnya doa yang terganggu itu kita tidak bisa mengasihi Allah. Itu poin yang pertama. So orang yang mengasihi adalah orang yang sungguh-sungguh berdoa kepada Allah tanpa henti. Nah, intelek yang atau nus kita yang selalu terganggu oleh hal-hal duniawi, hal-hal yang sensibel, ini adalah ya, marahan, nah inilah yang akan membuat ketiga kita mendominasi intelek dan duniawi, ya. Lalu dia akan membawa kita efek dari ketika kita mempelajari firman Allah ini, maka firman Allah ini akan hal-hal yang image, ya, hal-hal nafsu duniawi, dan efeknya adalah intelek kita itu pas akan spiritual reading, contemplation, itu adalah to detach the intellect from form and matter, kata Maximus. Ya, usaha yang bisa kita lakukan adalah kita membaca firman Tuhan, bacaan Bapak Gereja seperti ini, kontemplasi, itu adalah untuk menjaga intelek kita supaya tidak attached oleh hal-hal duniawi atau hal-hal yang seksual, yang sensibel. Poin yang kelima, ketika kita bisa atau ketika kita tidak bisa melakukan spiritual kontemplasi dengan berhasil, maka kita tidak akan bisa bebas dari patience, dan kita tidak bisa berdoa dengan tanpa terganggu.
Jadi kuncinya adalah bagaimana kita punya spiritual contemplation, ya. Melakukan kebajikan itu akan membebaskan intelek kita dari kebencian, dari dispassion, ya. Spiritual contemplation akan membebaskan intelek kita dari forgetfulness, kelupaan, dan ignorance, kecuekan, ya. Dengan cara ini intelek itu bisa berdoa seperti seharusnya. Jadi maksudnya adalah harus menekankan bahwa intelek harus bisa sungguh-sungguh berdoa. Nah, intelek yang sungguh-sungguh bisa berdoa adalah intelek yang memang tidak terganggu atau tidak distrak oleh hal-hal yang bersifat dagingan. Nah, supaya tidak bersifat distrak oleh hal-hal yang nafsu, maka harus melakukan yang namanya spiritual contemplation atau spiritual reading dan kontemplasi. Nah, ini sangat penting sekali. Bagaimana kita punya waktu untuk membaca firman dan menghayati, contemplate firman itu, sehingga firman itu akan menerangi intelek kita, dan disitulah doa itu akan terus berlangsung, dan akibatnya kita tidak attach pada hal-hal yang nafsu tadi, passion tadi, yang sensible tadi, sehingga dari situ kita bisa mulai belajar untuk mengasihi Allah. Poin yang keenam, dua stage, ya, dua keadaan kalau kita bisa mencapai doa yang murni itu adalah membuat kita makin terus memikirkan hal-hal yang di atas. Ya. Yang pertama adalah kita bisa melakukan kebajikan. Yang kedua ini adalah membuat kehidupan kita menjadi contemplative life. Ya. Jadi kehidupan yang penuh dengan kontemplasi. Yang pertama itu akan membuat jiwa kita punya takut akan Allah, pengharapan kepada Dia. Sementara contemplative life itu akan membuat kita rindu kepada Dia. Jadi satu sisi kita melakukan kebajikan, memimpin kita pada satu kehidupan yang takut kepada Allah, yang from hope in Him, berpengharapan. Tapi sisi lain akan membuat kehidupan jiwa kita makin merindukan Allah dengan total purification. Ya, jadi yang pertama adalah bagaimana intelek ini yang bekerja, lalu yang kedua bagaimana tubuh ini bekerja tidak terikat pada hal-hal duniawi. Ya, dan itu semuanya mulai dari the prayer of the intellect. Intelek kita sangat penting sekali untuk terus dijaga dalam wujud atau dengan cara doa tadi. Yang ketujuh, apapun yang manusia kasihi, ya, dan lakukan, oke, dia harus lakukanlah dengan sungguh-sungguh mengasihi Allah yang dihasilkan dari pure prayer, sehingga dengan demikian akan mengusir segala kejahatan atau passion tadi, ya. Jadi he who love God cultivates pure prayer, driving out every passion that keep him from it. Nah, dia yang bisa mengusir self love, ya. Yesus mengatakan ada mencintai diri, jadi lawan mencintai Allah itu adalah self love, ya. Itu adalah the mother of the passion, dia katakan ibu dari segala passion. Nah, kita yang bisa mengusir self love itu dengan pertolongan Allah, maka kita adalah orang-orang yang tidak didominasi oleh self love, dan akibatnya kita bisa mengasihi Allah. Ya, self love itu adalah the patience yang attachment to the body, sehingga timbul dari dalam dan itu mengikat tubuh kita kepada hal-hal nafsu duniawi. Men love one another. Yang kesembilan, manusia saling mengasihi. Ya, ada 5 alasan di balik. Yang pertama adalah bisa mengasihi itu karena demi Allah, atau memang karena ini adalah kasih yang timbal balik antar sesama, atau juga bisa karena by nature, seperti orang tua mengasihi anaknya, anak mengasihi orang tuanya, atau memang karena mengincar pujian, jadi mengasihi orang supaya dia dipuji baik, atau bisa karena keserakahan, false, ya. Jadi mengasihi orang yang memang memberkati dia supaya dia diberkati, gitu. Dia mengasihi seseorang
dengan memandang kelas supaya dia diberkati. Atau juga bisa mengasihi karena memang untuk kepentingan dirinya, seperti untuk perutnya, untuk kehidupan pribadinya, ya dia mengasihi karena untuk memenuhi kebutuhan itunya. Nah, ada banyak alasan kenapa orang, ada 5 alasan di sini. Nah, yang paling penting di sini adalah alasan yang pertama, kita mengasihi karena Allah, itu adalah alasan yang commendable, ya. Tapi alasan yang kedua, karena itu adalah nature, itu I think intermediate, ya, di antaranya, gitu. Tapi yang terakhir, yang lain, misalnya karena self esteem, karena keserakahan, karena kepuasan untuk memuaskan diri sendiri, itu dinominasi oleh passion. Nah, jadi Maximus mengatakan bahwa love, hati-hati, apa yang mendorong kita untuk mengasihi, atau apa motivasinya, apa yang mendorong kita. Nah, love itu bisa disisipi oleh passion juga, yang akhirnya kita mengasihi passion kita, self love gitu. Tapi love yang itu ini adalah love yang memang mendatangkan satu virtue, kebajikan, yaitu kebajikan yang semakin menguduskan kita, for the sake of God. Jadi bukan karena self love, tapi memang demi kepentingan Allah. Kemudian 10, jika ada orang yang kamu benci, dan sebenarnya jika ada orang yang kamu cintai, ya, atau ada orang yang kamu benci dengan sangat atau sangat kamu cintai, nah pandanglah itu bahwa baik mengasihi maupun membenci itu sebetulnya untuk bagaimana kita melatih diri kita mencapai perfect love, ya. Jadi bagaimana mengubah hate itu menjadi love, itulah perfect love, dan bagaimana perfect love itu akan membuat kita untuk mengasihi semua orang secara merata, baik kepada orang yang mengasihi kamu maupun kepada orang yang membenci kamu. Nah, ini perfect love ini dalam tulisan Maximus sangat penting. Kemudian yang ke-11, Mazmur 34 ayat 14 dikatakan, "Shun evil and do good." Ya, buanglah segala kejahatan dan lakukanlah yang baik. Nah, ini artinya apa? Artinya kita harus menyingkirkan patience dan mengejar yang namanya kebajikan itu atau virtue itu. Ya. Nah, bagaimana kita mengejar virtue itu? Kita harus vigilant in order to keep them. Ini adalah cultivating and keeping. Ya, bagaimana kita mengelola dan terus menjaga. Mengelola itu bagaimana mengelola hal-hal yang jahat supaya itu tidak menguasai diri kita, dan bagaimana menjaga, selalu vigilant, ingat untuk melakukan atau untuk mencapai yang namanya the virtue. Ya, misalnya di dalam Mazmur 34:11. Poin yang ke-12, mereka yang diizinkan oleh Allah untuk menghadapi yang namanya ujian, ya, baik itu di dalam jiwa ataupun dalam desiring intensif, ya, adalah orang-orang yang memang harus benar-benar, ya, mengandalkan yang namanya inflame the grace of God, ya. Nah, kalau tidak maka insensi kita, desiring, intelek kita itu bisa menggelapkan jiwa dan tubuh kita. So, that's why di dalam Yakobus dikatakan ujian mendatangkan ketekunan. Kenapa? Karena kita bersandar kepada Allah, dan disitulah kita bersandar kepada anugerahnya, sehingga mendatangkan satu kebajikan yang lain, walaupun tidak mudah. Kemudian yang ke-13, mereka yang selalu mencobai kita seperti demons, ya, iblis, ataupun godaan-godaan gitu. Kita tahu mereka adalah orang-orang yang tidak takut, atau mereka yang tidak takut kepada Allah. Mereka mencobai kita, ya, ketika mereka mau kita itu jauh dari Allah. Mereka akan mencobai kita melalui orang-orang lain, ya, melalui masyarakat,
gitu melalui segala macam tantangan, ya. They tempted our Lord through the Pharisees. Sama seperti Tuhan Yesus juga dicobai oleh orang-orang lain seperti orang Farisi, oleh masyarakat yang ada di situ, ya. So many ways, banyak cara yang akan berusaha menggoda kita supaya kita itu jauh dari Allah, kata Maximus. Makanya kita harus mengandalkan atau kita harus terus berjaga-jaga dan mengandalkan Tuhan senantiasa. Poin yang ke-14, ketika intelek kita atau nus kita itu mulai mengejar apa yang namanya kasih Allah, ya, kemudian pada saat yang sama maka demons of blasphemy itu start to tame. Saya selalu mengalami hal seperti itu, ya. Ketika saya mulai memikirkan the love for God, pada sisi yang lain, demons of blasphemy itu start to tame it. Ini yang seperti saya alami juga. Satu sisi saya ingin memuliakan, memuji Kristus, tapi sisi lain saya itu menghujat Dia. Nah, ini adalah pikiran suggesting thought atau logika yang apa namanya, yang apa namanya, bisa terjadi ya dalam hidup kita. Kenapa? Karena iblis itu selalu cemburu. Ketika kita mau mengasihi Allah, iblis envy, gitu. Dia tidak mau, harus dia yang dikasihi. Nah, itulah yang membuat kita itu akhirnya selalu bercabang, gitu ya. Dia tidak mau kita mencintai Yesus, mencintai Allah. Dia akan selalu menggoda kita dan dia akan selalu cemburu. Ya, dia akan menyerang kita sehingga pada akhirnya kita terseret oleh godaan-godaan dia. Kemudian ketika poin ke-15, ketika intelek mengubah perhatian kita kepada hal-hal duniawi, maka pada akhirnya kita akan menerima hal-hal yang ya kita hidupnya by nature aja akhirnya, bukan lagi memuliakan Allah, ya. Tetapi by nature ini pada dasarnya kita bisa ubah asal kita memang menyadari, ya, bahwa the nature itu harus menjadi supranature, artinya menjadi hal-hal yang bisa bersifat ilahi, gitu. Jangan mau kita hanya by nature, tapi kita harus menjaga intelek ini supaya tidak tergoda oleh iblis. Gak apa-apa lah. Misalnya kalau orang yang membenci kamu kan wajar kamu benci balik. Orang yang berbuat jahat sama kamu kan nature-nya ya kamu berbuat jahat balik. Orang menyerang kamu ya kamu balas lagi, gitu. Jadi mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu by nature. Nah, intelek seperti ini sebetulnya kata Maximus itu hati-hati, ya, gitu. Nah, kita harus melakukan apa yang menjadi perintah Allah. Walaupun make sense banget, gitu, ya. Poin 16, patience itu adalah impuls dari jiwa, ya, yang akhirnya membuat jiwa kita itu bukan hanya melanggar apa contrary to nature lagi, gitu, tapi pada kan membinasakan. Akhirnya misalnya orang yang mengasihi kamu ya kamu wajar mengasihi, orang yang membenci kamu ya wajar kamu benci balik, tapi lebih dari itu ya, kamu akan bukan hanya membenci, bahkan kamu lebih melakukan hal yang lebih, misalnya membunuh dia dan sebagainya. Ini contrary to nature. Itulah yang digerakkan oleh yang namanya passion. Sementara kalau kita punya kasih, ya, maka kita akan melakukan hal-hal yang sebetulnya Tuhan Yesus perintahkan, ya. Kalau ada orang yang memerintah kamu jalan 1 mil, beri 2 mil, dan sebagainya. Nah, ini adalah apa namanya, in the case of love yang kita mesti usahakan, gitu ya, karena untuk mencapai yang namanya perfect love itu. Poin 17, nah kalau kita terjebak kepada conceptual image, ya, maka itu akan membuat kita itu timbul yang namanya hal-hal yang sifat passion, ya, misalnya dalam hubungan dengan wanita, misalnya. Kalau kita terjebak conceptual image tentang wanita itu, kita membayangkan tubuhnya dan sebagainya, itu akan timbul sexual intercourse, ya, atau perzinahan. Begitu juga
dengan hal-hal lain yang kita lihat, misalnya dengan uang, dengan materi. Nah, kalau kita terjebak pada conceptual image, ya, bukan spiritual image, tapi conceptual image, bukan spiritual knowledge, maka kita bisa salah menggunakannya. Seperti kalau kita berkaitan dengan perempuan ataupun hal-hal yang lain, ya, kita bisa terjebak dalam dosa. And then 18, ketika iblis, ya, mengambil alih pengendalian diri kita dari intelek kita, ya, maka akibatnya apa? Kita akan dipenuhi dengan pikiran-pikiran jahat dan ketidakmurnian atau ketidaksucian. Oleh sebab itu kita harus kembali kepada Allah dengan air mata dan berkata, ya, seperti dalam Mazmur 17 ayat 11, ya, now they have driven me out and insulted me. Jadi kita berdoa kepada Tuhan, meminta kita untuk kembali lagi. So, repentance, turn to the Lord is very important here. Ya, untuk menjaga intelek yang selalu bisa menghasilkan yang namanya pengendalian diri. Kemudian poin yang ke-19, the demon of unjustness is powerful and violently attacks those who struggle against patience. Nah, saudara-saudara, Maximus di sini sangat menekankan bahwa bagaimana kita berhati-hati terhadap iblis, ya, yang akan selalu mengattack kita dengan passion dia, sehingga kita akan terjebak ke dalam yang namanya passions yang mendatangkan hawa nafsu. Hawa nafsu itulah yang akan mendatangkan, akan mencuri intelek kita dan akhirnya kita jatuh ke dalam dosa. Ya, misalnya dia katakan tentang woman, wanita, just very be careful, ya. And then untuk mengatasinya, ya, kita turn again to fasting, labor, vigil, ya, intense prayer, itulah yang kita mesti kerjakan. Yang ke-20, nah, hal-hal yang tadi, ya, fasting, berpuasa, berjaga-jaga, ya, inilah yang akan menjaga jiwa kita dari jebakan pikiran-pikiran hawa nafsu tadi, dan akan mengubah atau mengusir dosa itu di dalam intelek kita atau di dalam jiwa kita. Tapi sebaliknya kalau kita tidak bisa punya intelek yang selalu vigil, yang selalu berjaga-jaga, ya, kita akan terjebak ke dalam hawa nafsu itu dan dalam dosa itu. Oleh sebab itu, untuk menghasilkan intelek yang vigil itu, kita harus punya spiritual kontemplasi tadi, spiritual reading tadi, atau yang sering disebut dengan vigil, ya, spiritual contemplation. Itulah yang akan mengubah kita kembali kepada Allah. 21, dia yang diurapi oleh inteleknya yang diurapi, ya, maka dia yang bisa mengusir semua pikiran-pikiran jahat. Nah, dia yang inteleknya diterangi oleh knowledge, ya, oleh pengetahuan, oleh hal-hal ilahi akan diterangi. Tetapi kalau diterangi oleh atau dipenuhi oleh pengetahuan yang yang bersifat sensual, maka itu akan menghancurkan intelek kita. Jadi dia yang perfect his intellect dengan holy mirror of the knowledge and worship of the Holy Trinity, dia punya the quality of bishop katanya. Jadi kalau inteleknya itu disempurnakan dengan pengetahuan dan penyembahan kepada Allah Tritunggal yang kudus, ya, maka kita punya quality seperti seorang bishop atau uskup. Kemudian poin ke-22, the demons, para iblis itu akan melemahkan kita ketika kita memang sungguh-sungguh mau melawan passions itu. Jadi ingat, di sisi kita mau menaati firman Allah, di sisi lain ada usaha iblis yang selalu melemahkan keinginan kita untuk taat. Dia serang dengan patience. Misalnya, contoh kasus kita punya uang, kita ingin berbagi, misalnya. Tetapi sisi lain, ada passion yang kita mesti penuhi dengan uang itu. Pada akhirnya, passion itu akan dominan, akhirnya kita tidak jadi berbagi dengan uang itu. Nah, hati-hati, demon itu selalu memperlemah kita.
passion itu selalu memperlemah kita, memperlemah ketaatan kita. Ya, jika kita kalah oleh passion itu, maka jiwa kita dan intelek kita itu jauh dari Allah dan diperlemah oleh iblis. Nah, hati-hati kita bisa terjebak seperti itu. Kemudian 23, mereka yang abstain ya dari passion karena fear, ketakutan, atau self-esteem, atau karena self-control. Jadi bisa karena human fear, atau self-esteem, atau karena self-control. Ya, tapi bagaimanapun harusnya patience itu bisa kita kelola dengan divine providence juga, ya, dengan pemeliharaan ilahi. 24, all the discourses of Allah contain these 4 elements. Jadi semua discourses dari Allah mengandung 4 ini. Itu bersifat perintah, kemudian itu bisa ajaran, ataupun itu semacam ancaman atau penghukuman, dan yang ketiga janji. Ya. Jadi ada commandment, doctrine, fact, and promise. Itu discourses of our Lord. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan ya, itu perintah, itu ajaran, itu ancaman, dan itu janji-janji. The half of this, we patient accept every kind of hardship. Ya, dengan bantuan discourses ini kita menerima setiap kesulitan, setiap tantangan, setiap latihan yang harus kita kerjakan. Misalnya fasting, berpuasa, berjaga-jaga, tidur di tanah, beraskesis, yang bekerja keras di dalam pelayanan, bahkan kita harus mengalami penghinaan, tidak dihormati, disiksa, bahkan mati dan sekalipun. Ya. Helped by the words of their lips, I have kept two difficult paths. Jadi waktu kita mengerjakan pelayanan seperti itu kepada Tuhan, nah kita ditolong oleh yang namanya commandment, doctrine, faith, promise, yang sesuai dengan fasting, vigil, sleeping on the ground, toil, and labor. Jadi apa yang kita kerjakan itu ditemani dengan apa pilihan rohani kita, dan apa rohani kita itu juga memperkaya kita, ya, sebab kita juga diperkaya oleh commandment, doctrine, faith, dan promises dari Allah. The reward of self-control itu adalah dispassion. Jadi hasil dari itu adalah dispassion. Nah, hasil dari iman itu adalah spiritual. Ya, jadi apa yang kita pelajari sekarang itu adalah faith kita yang terus bekerja. Spiritual knowledge ini harus menghasilkan kasih kepada Allah. Artinya menghasilkan setaan kepada Allah. Satu perbuatan baik, iman mendatangkan kekuatan. Itu. Nah, untuk mendatangkan itu maka kita harus mengalami yang namanya dispassion. Gitu. Dan dispassion itu dimulai dari kalau kita punya self control. Ya, self control menghasilkan dispassion menghasilkan satu discrimination. Kita bisa membedakan yang baik dan jahat. So, start from the faith and then the spiritual knowledge. Spiritual knowledge itu akhirnya kita punya self control. Dengan self control kita punya dispassion dan discrimination, dan pada akhirnya kita love for God atau mengasihi Allah tadi. Poin ke-26, ketika intelek melatih diri kita supaya kita bisa menghasilkan perbuatan baik, ya, maka kita akan timbul yang namanya moral understanding. Lalu kita berlatih kontemplasi, dan itu akan mendatangkan spiritual knowledge. Jadi perbuatan kebajikan menghasilkan satu moral understanding, ya. Kontemplasi mendatangkan spiritual knowledge. Jadi kalau moral understanding, ya, kita bisa membedakan yang baik dan jahat. Sedangkan spiritual knowledge memimpin kita punya satu kehidupan inner quality dari sesuatu yang incorporeal dan mengkorporating hal yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dan akhirnya itu dianugerahi anugerah teologi. Ya, artinya tadi yang saya bilang teologi itu bukan pengetahuan tentang apa, tapi itu menjadi the grace of theology, the grace of the Holy Spirit,
teologi yang memang menjadi karunia dari Roh Kudus yang akhirnya menerangi mata jasmani kita, mata rohani kita, ya. Sehingga ibaratnya itu kita punya sayap, dua sayap, yang satu sisi moral understanding, satu sisi spiritual knowledge. Jadi so must be balance. Iman itu spiritual knowledge-nya mesti bagus, dan perbuatannya moral understanding mesti bagus. It's like the two wings yang akan terus seperti dua sayap yang terus membawa kita terbang tinggi kepada Allah. That's it. Dan itu semua dibantu oleh namanya discourse of the Lord tadi. Ada perintahnya, teologinya, ada kasihnya, ada janji-janjinya, dan kita imbangi dengan the ascesis tadi, vigil tadi, dan fasting tadi. Kita lanjutkan lagi. 7. Nah, jika kamu akan memasuki the realm of theology, ya, jadi satu realm dari spiritual knowledge nanti, ya, kamu tidak hanya cari tentang Allah, tentang human intellect, tapi bagaimana juga kamu akan punya pemahaman untuk membedakan yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, pemahaman tentang nature-nya, ya, pemahaman tentang Allah itu sendiri secara lengkap maupun yang corporeal, incorporeal. Jadi seperti mystical knowledge yang akhirnya membuat kita itu seperti Rasul Paulus membawa kita pada surga tingkat 3. Ini kita mencapai seperti union with God, ya, pemahaman yang memang benar-benar pemahaman itu memurnikan kita dari dalam. Ini adalah great theologian gitu. So, teologi itu bukan hanya berkaitan dengan bagaimana metode kita mengerti tentang Alkitab ataupun hal-hal doktrin, tetapi bagaimana itu menyempurnakan our perfection in Christ, ya, supaya kita dengan teologi itu kita punya satu tools, satu spiritual knowledge yang seperti tadi membawa kita makin sempurna, terbang seperti burung yang terus menggapai ke langit, yaitu mencapai serupa dengan Kristus. Poin ke-28, dia yang melatih kebajikan dengan spiritual knowledge, ya. Jadi dengan spiritual knowledge yang mendatangkan satu kebajikan, ini adalah the man of power, katakannya. For with the first he wither his desire and tames his insensitiveness. Karena apa? Dia sudah bisa mengubah desire dan insensifnya, inteleknya itu menjadi sesuatu yang mendatangkan virtue, ya kan? Yang artinya memberikan dia goes out to himself to God, memberikan dia itu terbang menuju seperti kepada Allah, dia katakan. Ayat 29, our Lord say, I and my Father are one. Ya, dalam Yohanes 10:30 ini mengindikasikan esensi yang sama. Aku dan Bapakku adalah satu. Jadi Yesus dan Bapa punya esensi yang sama, yaitu Allah. Tetapi ketika dia mengatakan I am in the Father, aku ada di dalam Bapa, and the Father in me, Bapa di dalam aku, dalam Yohanes 14 ayat 11, ini mengatakan bahwa the person cannot be divided, antara Bapa dan Yesus itu nggak bisa dipisahkan. Tapi bukanlah tiga Allah, three theists. Sehingga seperti ada pemisahan antara Bapa dari Allah, anak dari Allah, ya, kayak ada ada dua Allah yang berbeda gitu, ya. Tidak, bukan seperti itu. Tetapi dikatakan bahwa the Son is co-eternal with the Father. Anak itu satu esensi dengan Bapa, tetapi mereka tidak terpotong-potong gitu, ya. Bisa dibedakan tetapi tidak terpisah satu dengan yang lain, ya. Do not divide gitu antara Bapa dengan anak dalam satu kesatuan esensi yang sama, tetapi bisa dibedakan antara Bapa dan anak, ya. Ini kata Maximus, sehingga bisa dikatakan di sini adalah tidak bisa dikatakan di sini bahwa Bapa itu lahir dari Bapa, tidak, tapi justru the Son is begotten
from the Father, ya, sehingga bukan akan ada 3 Allah atau tiga God atau 3 prinsip gitu. Tetapi ini mengatakan bahwa the Son is begotten from the Father, but nevertheless divide him from the Father. Jadi, anak lahir dari Bapa, tetapi bukan memecahkan antara dia dari Bapa. So they are not forced to say that he is not co-eternal with the Father. Jadi kita juga tidak mengatakan bahwa dia tidak seesensi dengan Bapa, tetapi mengatakan bahwa the Lord of time subject to time. Nah, seperti kata Gregory dari Nazianzus mengatakan, it is necessary both to maintain the one God and to confess the 3 person. Jadi penting kita mengatasi one God, 3 person in each his own individuality, ya, 3 person yang memang 3 pribadi yang berbeda di dalam satu keilahian Allah. Nah, the divinity is divided, ya, but without division. The divinity itu bisa dibedakan, tetapi bukan terpecah. United, tapi bukan distinction. Karena both division and union are paradoxical. Jadi antara division ya, bisa dibedakan, tapi juga menyatu, itu paradoks. For what paradox should there be if the Son will be the Father? Paradoks apa yang bisa terjadi jika anak itu memang menyatu dengan Bapa, tapi divided from him, tapi dibedakan dari dia. Only in the same manner as one human being is united, seperti seorang manusia itu menyatu, tapi dibedakan satu dengan yang lain, and nothing more. Ya, seperti saya sama Anton itu adalah sama-sama manusia, tetapi different being gitu. Begitu juga dengan Allah, ya, satu paradoxical division bisa dibedakan, but united, menyatu, gitu ya. Dia katakan bahwa one God, 3 person. Ya, the divinity is divided, but without division, united, but with distinction. Ini Masimus menjelaskan tentang Allah Tritunggal. Ya. Nah, ini kaitannya dengan apa? Nah, ini kita bahas yang ke-30. For him who is perfect in love, bagi dia yang sempurna di dalam kasih, has reached the summit of this passion. There is no difference between his own or another, or between Christian and unbeliever, or between slave and free, or even between male and female. But because he is concerned about the tyranny of the patient and has fixed his attention on the single nature of man, he looks on all is the same way and so the same disposition to all. For in him there is neither Greek nor Jew, nor female, born or free, but Christ who is all in all. Nah, ini artinya bahwa kita belajar namanya perfect love, dan itu akan mencapai namanya dispassion, sehingga dari dispassion itu kita mengasihi itu kita tidak melihat lagi memandang statusnya, apakah dia orang Kristen atau bukan, apakah dia orang Buddha atau orang bebas, apakah dia laki-laki atau apakah dia perempuan gitu. Yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menaklukkan passion dan kita membagikan kasih yang sama kepada semua manusia. Nah, itulah perfect love. Tidak lagi seperti kata Rasul Paulus, dia orang Yunani atau orang Yahudi, laki-laki atau perempuan, terikat atau bebas, merdeka atau belenggu, ya. Sebab dalam Kristus itu adalah semua dan untuk semua. Seperti dalam Kolose ayat 11 dari 3 ayat 28. Oke, I think saudara-saudara mungkin pelajaran tentang hal ini kita akan lakukan ke part keempat ya untuk second century ini. Kesimpulan yang bisa saya berikan adalah kepada kita bahwa Masimus menekankan kepada kita bagaimana kasih itu akan mendatangkan sesuatu yang menguruskan orang itu, perfect love, di mana perfect love timbul dari dispassion. Dispassion itu akan timbul dari orang yang punya self control. Nah, self control datang dari spiritual knowledge yang sudah menerangi intelek yang terus berdoa kepada Allah. Oleh sebab itu kita membutuhkan terang Allah, teologi, pengetahuan spiritual knowledge, fasting, vigil, and then labor tadi dikatakan ya, berdoa itu semua adalah untuk
menjaga intelek kita, supaya intelek kita itu adalah intelek yang benar-benar bisa menghasilkan satu kebajikan yang lain, itu namanya self control. Dari self control menghasilkan dispassion, dan dispassion itu mendatangkan perfect love for God and all the humans. Akhirnya ajaran ini bisa menolong kita semua pada hari ini, dan kita bisa saudara bisa mendapatkan berkat ataupun hal-hal apa yang memberkati saudara, saudara bisa kerjakan dengan baik, sehingga ini bisa menolong kita untuk mencapai perfection, yang mencapai kesempurnaan di dalam Kristus. Thank you semuanya. Kita akan ketemu pada yang keempat dari pembelajaran 400 Acts and Love ini yang ditulis oleh Saint Maximus pada abad yang